Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Nauril Fadilah, NIM 180321100089. Saya dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal untuk memenuhi tugas UAS saya, yang mana jurnal tersebut berjudul An Empirical Analysis of Economic Efficiency and Farm Size of Cotton Farmers, yang mana nama jurnalnya adalah Sarhat Journal of Agriculture dengan volume 36, halaman 1067, tahun terbit 2020, yang ditulis oleh Dilshab Ahmad dan Muhammad Afzal. Dengan subjek 240 petani kapas di daerah Punjab, Pakistan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pakistan merupakan negara pengekspor tekstil terkemuka dengan kontribusi 62% dari ekspor nasional dan mempekerjakan 40% tenaga kerja industri. Pakistan memiliki pasokan yang memadai untuk sektor manufaktur, sehingga memiliki keuntungan untuk dapat meminimalkan biaya dan dapat bersaing di pasar internasional. Namun, selama 1 dekade, Pakistan harus menderita status ekspor yang sangat parah untuk industri tekstil lokal karena produksi tanaman kapas pada saat itu tidak memadai. Dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak ukuran pertanian pada efisiensi ekonomi petani kapas di Punjab Selatan, Pakistan. Nah, untuk metode yang digunakan adalah pendekatan multi-stage sampling untuk pengumpulan data petani kapas di daerah Punjab, yang mana 240 orang petani kapas yang diperoleh dari 2 desa yang dipilih secara acak dari setiap Dewan Serikat Pekerja dengan 30 responden dari setiap desa, yang mana data tersebut didapat dari daftar yang disediakan dari patwari atau pemegang catatan tanah setempat menurut ukuran kepemilikan tanah pada tahap terakhir, yang mana dikategorikan dalam 3 kategori status kepemilikan tanah, yakni kecil, menengah, dan besar. Untuk pendekatan parametrics yang digunakan sebagai stochastic frontier analysis karena memiliki signifikansi paling menonjol untuk pengukuran efisiensi karena signifikansinya terhadap guncangan estimasi acak, yang mana dapat diketahui fungsi persamaannya sebagai berikut. Log Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 dan seterusnya, ditambah VI dikurangi UI, yang mana Y melambangkan total output kapas, beta melambangkan parameter yang akan diestimasikan, dan X1 area, X2 benih, X3 pupuk nitro, X4 pupuk DAP, X5 pestisida, X6 irigasi, X7 tenaga kerja, X8 budidaya, dan untuk VI adalah kesalahan acak, dan untuk UI adalah variabel acak yang memiliki inefisiensi teknis dari sampel ke I. Untuk hasil dari 240 data petani kapas yang dikumpulkan dan dikategorikan dalam 3 kelompok menurut status kepemilikan tanahnya, yang mana ada yang kecil, menengah, dan besar. Untuk petani kapas yang dikategorikan dalam kategori kecil, yakni petani yang memiliki lahan luas hingga 12,5 hektar. Dan untuk petani yang tergolong menengah, yakni memiliki luas lahan lebih dari 12,5 hektar hingga 50 hektar. Dan yang besar adalah lebih dari 50 hektar. Untuk hasil dari data teknis efisiensi dapat diketahui dari data tersebut, nilai pertanian rata-rata adalah 0,79, 0,90, dan 0,70. Efisiensi untuk memanfaatkan teknologi dan input tanam yang diberikan.
Rata-rata nilai efisiensi teknis menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara pertanian kecil, menengah, dan juga besar. Sedangkan untuk nilai efisiensi alokatif memiliki nilai yang relatif, yakni 0,92, 0,94, dan 0,97 dengan nilai rata-rata keseluruhan adalah 0,94. Nilai efisiensi alokatif dilambangkan dengan perbedaan antara ukuran pertanian yang tidak signifikan secara statistik. Dan yang selanjutnya ada nilai efisiensi ekonomi yang ditemukan nilai rata-rata efisiensi ekonomi pada kategori besar secara signifikan ditemukan lebih rendah dibandingkan dengan petani kategori kecil dan menengah yang disebabkan oleh sektor efisiensi teknis yang lebih rendah. Motif penghematan biaya dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi teknis daripada alokasi. Dan untuk kesimpulan dari hasil analisis data tersebut adalah dari perkiraan efisiensi rata-rata, petani kapas di daerah Punjab, Pakistan diketahui bahwa pertanian dengan ukuran menengah yang lebih ekonomis, alokatif, dan efisien dibandingkan dengan pertanian ukuran kecil dan juga besar. Karena keahlian dalam penerapan kompetensi manajerial input tanam dan menggunakan mekanisasi lanjutan di pertanian lebih baik dibandingkan keduanya. Dan untuk kelebihan dari jurnal ini adalah mudah dipahami oleh pembaca, dan untuk kekurangannya sendiri di sini adalah pemaparan data atau tabel-tabel input data yang kurang efisien serta terlalu bertele-tele. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.